So fans, unbelievable support again. Like always, the best in the world. I appreciate you so much. Yeah, see. Great joy for me. It was my debut, and I'm really happy to make it in front of these beautiful people. I think at the end. Laga penuh drama baru saja terjadi kala skuad Garuda mempermalukan Cina yang sempat mengumbar kesombongan. Bertanding di depan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion GBK, Patrick Kluivert menurunkan pemain terbaik di mana absennya beberapa pemain kunci berhasil digantikan oleh pemain yang tak kalah berkualitas. Terbukti, Patrick Kluivert menurunkan Emil Audero di bawah mister gawang sebagai pengganti Martin Pas. Di pertahanan, Kluivert kembali mengandalkan skema 3 pemain belakang. Trio JIZELS, Justin Hubner, dan Rizky Ridho di jantung pertahanan tak tergantikan dan disokong wingback kiri Calvin Verdong, sementara Yakub Sayuri di sisi kanan. Perubahan juga dilakukan Kluivert di lini tengah. Absennya Marcelino membuat Ricky Kambuaya mendapat kesempatan. Gelandang Dewa United tersebut dipercaya sebagai penunjang kreativitas Tom Hai dan Joey Palupesi. Sementara itu, lini serang skuad Garuda tidak mengalami banyak perubahan. Oleh Romani yang mencetak 1 gol ke gawang Australia dan Bahrain dimainkan sejak menit pertama. Namun, striker Oxford United tersebut tidak sendiri. Egi yang memukau bersama Dewa United musim ini dipercaya sejak menit pertama. Sementara nama-nama familiar seperti Michael George dan Kevin Dix jadi amunisi di babak kedua. Pada babak pertama, skuad Garuda tampil percaya diri dengan langsung menekan dan membuat lini pertahanan Cina kewalahan. Dan tekanan puluhan ribu supporter di GBK semakin membuat Cina tak nyaman melancarkan serangan. Pilihan starting 11 yang cerdik menjadi kata yang tepat diungkapkan kepada sosok Patrick Kluivert. Tom Hai dan kawan-kawan terlihat nyaman memainkan tiki-taka di depan gawang Cina. Beberapa peluang dari kaki Ole pun tercipta, puncaknya ketika skuad Garuda mendapatkan penalti. Berawal dari pergerakan Ricky Kambuaya yang ciamik di kotak penalti dan dilanggar oleh bek Cina. Ole Romani pun berhasil mengeksekusi tendangan titik 12 pas dengan mulus. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, perubahan terjadi ketika nama-nama lama seperti Kevin Dix dan Ivar Jenner masuk. Bahkan para pemain yang baru dipanggil seperti Stefano Lillipali dan Beckham Putra mendapatkan menit bermain. Masuknya Beckham menjadi warna tersendiri hingga berbuah peluang manis lewat sepakan Kevin Dix. Sayangnya pertandingan usai skor 1-0 tidak berubah. Kendati begitu, apresiasi juga wajib diberikan kepada perjuangan lini belakang skuad Garuda. Selain bek yang tampil kokoh, Emil Audero juga berhasil mencetak save berkelas dari tendangan mematikan timnas Cina. Audero doet genoeg, maar moet misschien nog wel een keer aan de bak, want dit is een hard schot. Goede redding van Audero. Usai laga, seisi Stadion Gelora Utama Bung Karno pecah. Takbir menggema mengiringi kebahagiaan skuad Garuda meraih kemenangan krusial atas Cina. Para penggawa Garuda pun tampak menangis haru lantaran berhasil membayar dukungan penuh dari supporter Garuda. Kemenangan kali ini berhasil membuka asa skuad Garuda lolos ke putaran 4 Piala Dunia 2026. Bahkan sekaligus memutus rekor 38 tahun tak pernah menang dari Cina. Sementara Cina sendiri harus tersingkir lantaran berada di dasar klasemen. Hal itu buah dari kesombongan negeri tirai bambu tersebut. Pelatih Patrick Kluivert menunjukkan keyakinannya penuh pada kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Ia mengaku ada perkembangan yang baik dari permainan skuadnya karena telah menjalani pemusatan latihan dengan waktu yang terbilang cukup. Pasalnya, di kesempatan sebelumnya, skuad Garuda tidak punya banyak waktu untuk melakukan persiapan. Para pemain sudah menunjukkan permainan yang sesuai keinginan sang pelatih saat latihan. Dan optimisme itu semakin kuat setelah pengganti Marcelino tampil cemerlang dan mencuri perhatian lawan Cina. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand dilarang tampil di laga tersebut karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu.
bersama pemain timnas Indonesia lainnya Martin Paes. Marcelino tentu saja tidak bisa bermain untuk pertandingan melawan Cina. Dia pemain hebat, semua orang tahu itu, tapi saya sangat senang dengan pemain pengganti yang saya miliki saat ini di tim. Selain itu, Patrick Kluivert sudah mempelajari kekuatan Cina, di mana timnas Indonesia ditumbangkan saat pertemuan pertama dengan skor 1-2. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas tampil dengan semangat juang tinggi dan struktur permainan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang bermain di liga-liga Eropa membawa warna baru dalam gaya main merah putih. Di bawah Mister, Emil Audero juga membawa semangat baru dengan rasa bangga tampil di depan publik GBK. Emil menjadi kiper utama timnas Indonesia saat melawan timnas Cina dalam matchday ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Audero menggantikan Martin Paes yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Emil Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Namun ia sempat menjadi warga negara Italia sebelum dinaturalisasi pada Maret 2025. Ia juga mengajak keluarganya di Pulau Lombok menyaksikan aksi pertamanya dengan timnas Indonesia. Emil Audero juga takjub dengan dukungan dari supporter timnas Indonesia yang selalu berkekuatan puluhan ribu dalam menyuntikkan semangat kepada Garuda di SUGBK. Saya sudah sempat menyaksikan dan merasakan apa yang bisa mereka berikan kepada kami, sebelum, saat, dan setelah pertandingan. Seperti yang Anda katakan, mereka akan menjadi pemain ke-12 kami. Tak hanya dari dalam negeri, dukungan juga datang dari level konfederasi. AFC menilai bahwa timnas Indonesia masih berada di jalur yang tepat. Datang sebagai tim kuda hitam, skuad Garuda sukses mempertahankan performa setelah sempat menurun. Kemenangan dari Bahrain membuat asa Indonesia kembali naik. Berbeda dari Indonesia, Cina tampil cukup mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara di sisi lain, nasib Malaysia justru makin suram akibat polemik naturalisasi yang belum direstui FIFA. Terbaru, skuad Harimau Malaya kedatangan 4 nama dari kompetisi luar negeri yang dikabarkan telah merampungkan proses administrasi kewarganegaraan. Menariknya, mayoritas dari mereka lahir dan bermain di Amerika Latin, terutama Brasil dan Argentina. Wilayah yang secara historis tidak memiliki ikatan kuat dengan Malaysia. Meski sudah bergabung dan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Malaysia, namun keempat pemain tersebut belum secara resmi tercatat dalam database FIFA sebagai pemain yang sah berpindah federasi ke FAM. Sebagai catatan, pemain yang telah mendapatkan kewarganegaraan baru tetap diwajibkan mengurus perpindahan federasi dari negara asal ke negara tujuan agar sah mewakili negara tersebut dalam pertandingan resmi FIFA. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, termasuk dari kalangan netizen internasional. Salah satu akun media sosial asal Amerika Latin, @celeste_, menyuarakan kekhawatirannya terhadap legalitas proses naturalisasi ini. Apakah sah menambahkan begitu banyak pemain tanpa latar belakang Malaysia? Saya ingat Timor Leste pernah dilarang beberapa tahun lalu. Lebih lanjut, akun tersebut menuding bahwa Malaysia hanya membeli status kewarganegaraan para pemain tersebut dan memperingatkan bahwa hal ini bisa mengundang sanksi dari FIFA. Jika terbukti Malaysia menggunakan pemain tanpa keterikatan garis keturunan dengan negara tersebut, bukan tidak mungkin Harimau Malaya akan menghadapi sanksi dari FIFA, seperti yang pernah dialami Timor Leste pada tahun 2017 silam.